Halo anak-anak, berjumpa kembali di video pembelajaran IPA kelas 7 oleh Ibu Ulina Marito Sinaga. Kita masih berada di bab 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menjelaskan bentuk saling ketergantungan makhluk hidup, peserta didik mampu membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelumnya, kita sudah mempelajari komponen biotik dan abiotik, bukan? Nah, suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ataupun komponen biotik dan abiotik itu disebut dengan ekosistem. Adapun bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain yaitu yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Perhatikan gambar berikut. Kita mulai dari padi. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang tidak ada yang memakan. Nah, tapi ketika elang sudah mati, maka dia akan dimakan oleh dekomposer atau pengurai. Dalam hal ini jamur dan bakteri. Sisa-sisa makhluk hidup yang telah diurai oleh dekomposer tadi bermanfaat untuk menyuburkan padi tersebut kembali, sehingga rantai makanan ini akan terus berlanjut. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Mari kita perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Dari gambar kita lihat lebih dari satu rantai makanan, bukan? Yuk kita cek satu-satu. Yang pertama, tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung hantu. Burung hantu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh singa. Yang kedua, tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan singa. Yang ketiga, tumbuhan dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh kucing hutan dimakan oleh singa. Yang keempat, tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh singa. Nah, dari gambar ini ada 3 rantai makanan lagi yang belum Ibu sebutkan. Nah, itu menjadi PR-mu ya. Komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin kecil. Aliran energi merupakan proses mengalirnya energi dimulai dari cahaya matahari ke produsen, diubah dalam bentuk energi kimia. Jumlah zat dan energi yang berpindah tidak sebesar makhluk hidup yang dimakan, oleh karena itu susunannya membentuk pola piramida. Mari kita perhatikan gambar. Di gambar, produsen yang adalah tumbuh-tumbuhan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Di mana belalang, tikus, dan ulat merupakan konsumen tingkat 1 yang jumlahnya lebih sedikit daripada produsen. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, di mana konsumen tingkat 2 jumlahnya lebih sedikit daripada konsumen tingkat 1, dan begitu seterusnya membentuk piramida. Selanjutnya, pola interaksi yang terjadi pada organisme terdiri dari netral, kompetisi, predasi, simbiosis, dan antibiosis. Yang pertama, netral. Netral yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Boleh kita lihat di peternakan, kambing merupakan hewan herbivora yaitu pemakan tumbuhan yang memiliki hubungan yang baik dengan ayam. B. Kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. C. Predasi. Predasi yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya seperti pada gambar. D. Simbiosis. Simbiosis terdiri dari mutualisme, komensalisme, parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya dalam hubungan kedua organisme ini tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh simbiosis mutualisme yaitu antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapat nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Jadi kedua organisme ini merasa saling diuntungkan.
Yang kedua, simbiosis komensalisme, merupakan ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan tanduk rusa menempel pada pohon. Tumbuhan tanduk rusa mendapat tempat hidup, yaitu menempel di pohon, sedangkan pohon tersebut tidak menerima kerugian apapun. Sama halnya dengan anggrek yang menumpang pada pohon. 3. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contohnya, nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan berupa makanan, sedangkan manusia merasa dirugikan. Antibiosis. Antibiosis yaitu hubungan antar dua organisme di mana organisme yang satu dihambat pertumbuhannya oleh organisme yang lain. Contoh, jamur penicillium menghasilkan antibiotik penicillin yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri. Mari kita perhatikan satuan makhluk hidup dalam ekosistem seperti pada gambar. Yang pertama, individu. Individu merupakan satu makhluk hidup, contohnya seekor rusa. Yang kedua, populasi, merupakan sekumpulan makhluk hidup yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan mampu berkembang biak, contohnya populasi kuda dan populasi rusa. Yang ketiga, komunitas, merupakan kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam waktu jangka yang panjang, seperti pada gambar. Yang terakhir, ekosistem, merupakan kumpulan dari komunitas tadi yang melibatkan interaksi yang mantap antara makhluk hidup. Sekian materi kita pada minggu ini. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan ya, dan ingat selalu melakukan 3M. Terima kasih.